mengambil sikap doa sesuai dengan keadaan saudara. Dan biarlah iman ini yang akan bekerja oleh kasih-Nya Tuhan, menggerakkan hati kita untuk suka menyembah Dia. Mari kita datang berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih bahwa Engkau sudah memimpin kami dalam nyanyian-nyanyian yang sudah sempat kami persembahkan. Kami percaya Engkau yang akan menyempurnakan puji-pujian dari anak-anak-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami, dalam kehidupan sehari-hari. Dan nama Engkau dipermuliakan di mana-mana saja. Firman diberitakan, biarlah nama-Mu menyatakan kuasa pengaruhnya untuk menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat yang ada ini kami akan gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Namun kami menyadari kekurangan kami, ketidakmampuan kami untuk memusatkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dengan baik. Tetapi kami percaya Roh-Mu yang suci ada di tengah-tengah kami Tuhan. Urapilah setiap pribadi. Tolong kami Tuhan supaya saat pemberitaan firman-Mu, oh Tuhan, Engkau akan memberikan kami kemampuan untuk bisa mendengar dan mengerti, bahkan meyakini firman-Mu. Dan kami akan lanjut dalam pengikutan kami akan lanjut dalam pelayanan kami kepada Dikau Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai dalam menyampaikan firman, juga kuatkan dalam urapan Roh-Mu yang suci. Berikan keberanian hati untuk menyatakan firman-Mu Tuhan, menyatakan kesalahan, bahkan dosa kami untuk kami akui, dan oleh darah-Mu Engkau hapuskan kami menjadi umat yang mempunyai nama yang tertulis dalam kitab El-Hayat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mau mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang dan biar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian pada malam hari ini. Doa kita tetap naikkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita akan menyatakan, akan membukakan rahasia firman, menjelaskan dalam kita masing-masing untuk kita dapat mengerti firman ini, dapat meyakininya, dan kita dapat menikmati kuasa berkat dalam firman Allah ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memeriksa firman Tuhan ini dan kita sudah sampai pada Fatsal yang ke-20, Fatsal 19 dan Fatsal yang ke-20. Sudah sempat dijelaskan beberapa waktu yang lalu. Penjelasan itu masih sangat kurang. Saudara-saudaraku istimewa buat kita hamba-hamba Tuhan. Penjelasan itu masih perlu digali lagi dan kita akan menemukan bahwa semakin kita menggali rahasia firman, kita masih akan menemukan rahasia-rahasia yang tidak terduga oleh manusia. Tuhan akan nyatakan dalam setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang merindukan firman Allah. Kita akan sementara meninggalkan Fatsal 19 dan 20 ini. Kita akan lanjut dua Fatsal yang berikut. Dua Fatsal yang berikut masih dalam suasana tutupan tabut perjanjian. Tapi Fatsal yang ke-21 berbicara tentang sinar kemuliaan. Fatsal yang ke-21 ini berbicara tentang sinar kemuliaan. Suatu kemenangan, suatu keberhasilan. Kita nanti akan membaca ini. Dan Fatsal 22,
Fatsal yang ke-22 itu berada dalam tanda dua kerub yang ada di dalam tutup pendamaian. Jadi Fatsal 20 itu sinar kemuliaan, tolong ditunjukkan. Ya, sinar kemuliaan, terang yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Terang ada di dalam ruangan Maha Suci. Terang yang bersinar, yang bercahaya di dalam ruangan Maha Suci. Di pelataran, coba tunjukkan di pelataran. Di pelataran, alat yang menyatakan api, yang ada apinya adalah mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran. Ini api yang ada di pelataran atau di halaman. Ini kasih Allah yang mula-mula, yaitu korban Kristus yang kalau kita terima, kalau kita menghormati korban itu, kita menerima kasih Allah, kita akan nyatakan itu dalam hidup yang bertobat. Itu kasih mula-mula. Di tabut perjanjian itu kasih mula-mula, kasih Allah yang mula-mula. Sebuah ayat yang sangat populer di kalangan orang Kristen, yaitu Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini kasih mula-mula. Ini dasar saudara-saudaraku untuk kita mengikut Tuhan. Kalau dasar pengikutan kita kepada Tuhan dengan kasih mula-mula ini, kita akan dilanjutkan sampai pada kesempurnaan. Ada pengharapan kita akan mencapai kesempurnaan. Tapi kalau kita berangkat dari pola yang lain, saudara-saudaraku, dari dasar yang lain, maka Alkitab mengatakan itu akan berakhir dengan kehancuran yang tidak dapat dibangunkan kembali. Jemaat Efesus, jemaat yang kelihatan maju dalam Wahyu Fatsal 2, jemaat yang kelihatan maju, kelihatan berkualitas. Secara ukuran manusia, kelihatan jemaat itu berkualitas tinggi. Tetapi setelah diukur dengan ukuran kasih yang mula-mula, maka Tuhan katakan, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bekerja tapi tanpa kasih mula-mula. Bekerja dalam kejatuhan yang dalam, tanpa sadar, hasilnya akan nol. Seorang pendeta bisa berkhotbah tanpa kasih, bisa berkhotbah tanpa kasih, tetapi hasilnya akan nol. Dia tidak punya hasil apa-apa di hadapan Tuhan. Seorang anggota sangkor bisa menyanyi dengan baik tanpa kasih, tapi hasilnya jika diukur oleh Tuhan nol. Tidak ada. Artinya kita bisa berkhotbah sementara melakukan dosa yang kita tidak sadari, tidak bertobat. Tidak bertobat itu tidak, itu artinya kasih mula-mula. Kita berkhotbah, tetapi sementara dosa itu disembunyikan. Ini banyak kali demikian. Dosa itu disembunyikan. Kita melayani Tuhan sementara dosa itu disembunyikan. Pelayanan itu akan berakhir dengan hasil nol. Tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan bertobat dan lakukanlah yang semula. Apa-apa pekerjaan yang kita sudah kerjakan lakukan, tetapi dasarkan atau gunakan kekuatan kasih Allah yang mula-mula. Ini kasih yang menggerakkan iman.
kasih ini, kasih mula-mula ini, itulah yang menggerakkan iman. Kalau seorang bertobat, imannya itu hidup. Kalau ia berdoa, doanya itu naik. Sebab saudara-saudaraku, iman itu hidup digerakkan oleh kasih Allah. Kasih mula-mula. Di dalam surat Galati pasal yang ke-5. Surat Galati pasal yang ke-5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat itu bicara tentang dia adalah orang Israel atau tidak bersunat. Ini bangsa kafir, orang Israel atau orang kafir. Kalau kita berada di dalam Kristus, tidak mempunyai sesuatu arti. Tidak mempunyai, apakah kita ini dari bangsa apa, dari suku apa, sampai pun dari bangsa Israel ataupun bangsa kafir, di dalam Kristus itu tidak ada arti apa-apa. Terus hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi di dalam tubuh Kristus yang dilihat adalah iman yang bekerja oleh kasih. Kasih yang mana? Kasih mula-mula. Kristus yang berkorban bagi kita. Kristus yang menebus kita. Anak domba Allah, itu kasih mula-mula. Itu sebabnya kasih mula-mula itu kasih yang datang dari anak domba Allah. Sampai nanti meningkat sempurna, dia juga akan disebut nanti mempelai anak domba. Perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Dia mempelai laki-laki. Jadi perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah. Disebutkan dalam Wahyu 19. Coba dibaca Wahyu 19 itu ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan malam pesta kawin ayat 7 bukan ayat 9, ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Ini puncaknya. Ini puncak dari kasih. Permulaan dengan korban Kristus yang adalah anak domba. Dia yang berkorban. Dialah yang berhak nanti masuk dalam perkawinan, dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Dia menjadi mempelai laki-laki. Sekalipun banyak nama-nama yang diberikan oleh Alkitab kepada Yesus. Banyak nama. Dia roti kehidupan. Dia pohon anggur yang benar. Dan sebagainya. Banyak nama-nama yang diberikan oleh Alkitab buat Yesus Kristus. Tetapi dalam kedudukan sebagai mempelai yang memiliki kasih, dia disebut anak domba Allah. Sebab anak domba ini yang tersembelih untuk menyatakan kasih, untuk menebus mempelainya, supaya mempelai wanita ini dapat disucikan tanpa cacat dan celah. Dalam ayat yang ke-7 tadi, pengantinnya telah siap sedia. Ayat yang ke-8, dia dikaruniakan memakai lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Pakaian ini pakaian yang diputihkan, yang disucikan oleh darah anak domba. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 disebut demikian. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 juga disebut demikian. Saudara-saudaraku, orang yang membasuh pakaiannya dengan darah anak domba Allah.
dia diizinkan masuk dalam kota itu. Jadi saudara-saudaraku, di dalam halaman ini ada satu api kasih mula-mula. Di ruangan suci, di dalam ruangan suci ini meningkat. Kasih ini meningkat. Di dalam ruangan suci. Saudara-saudaraku, di dalam ruangan suci, dalam alat pelita emas atau pelita emas, kandil, pelita emas atau kandil, itu kaki dian emas. Di situ ada terang dari Roh Kudus. Terang dari Roh Kudus. Dia yang menerangi ruangan suci. Terang dari Roh Kudus itu menerangi ruangan suci. Dalam ruangan suci ada 3 alat, yaitu meja roti sajian dan ada mezbah dupa emas. Saudara-saudaraku, kaki dian emas ini bicara dari Roh Kudus. Roh Kudus. Dalam Roma pasal 5 ayat 5 kita baca. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Mari kita mau lihat ini dalam tabernakel. Cara ibadah kita akan berhasil. Jadi mulai dari pertobatan, itu gerakan, ini iman kita itu bergerak hidup aktif. Dalam ruangan suci ada Roh Kudus. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Di sini kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, dicurahkan. Jadi kasih ini turun, dicurahkan bersama-sama dengan turunnya Roh Kudus. Kalau kita dalam ibadah kita memelihara, kita menghargai urapan Roh Kudus. Dia bagaikan pelita, bagaikan terang yang menyinari. Kalau kaki dian ini, saudara-saudaraku, kalau kaki dian ini dinyalakan, maka meja roti sajian itu menjadi jelas. Kalau meja roti sajian itu bicara tentang firman Allah. Meja roti sajian bicara tentang firman Allah. Kalau kita mendengar firman Allah dalam urapan Roh Kudus, firman Allah yang dijelaskan, yang dihotbahkan, itu jelas. Roh Kudus yang memberikan kita penjelasan. Dan bukan hanya jelas, tapi jelasnya firman itu menempatkan, mengisi hati kita dengan kasih Allah. Begitu kita jelas firman Allah, kita langsung merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Iman kita semakin teguh, semakin kuat. Kita menjadi yakin pada firman Allah, saudara-saudaraku. Dan karena kita yakin pada firman Allah, kasih itu dipercayakan oleh Tuhan di dalam kita sekalian. Sebab kita mau melakukan firman. Kalau kita yakin firman Allah, kita tidak ada keraguan-raguan untuk melakukan firman Allah. Tidak ada keraguan-raguan. Seorang hamba Tuhan, saudara-saudaraku, dalam khotbahnya bisa kelihatan dia ini yakin atau tidak pada firman yang ia sampaikan. Keyakinan firman, keyakinan pada firman Allah
membuat kita tidak ragu-ragu untuk berbicara dari firman Allah, untuk melakukan firman Allah, untuk mengatakan firman Allah. Sebabnya kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, di dalam Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14. Jadi kita lihat kasih ini semakin memuncak, semakin memuncak, dan itu merupakan satu terang di dalam kehidupan manusia. Yohanes pasal yang ke Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14, kita baca ayat yang ke-14. Jika kamu meminta, maafkan, ayat 21, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Memegang dan melakukannya ini bukan sekedar percaya, tetapi yakin. Dia yakin akan firman, dia melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau pelita ini di dalam ruangan suci dinyalakan, saudara-saudaraku, kita menjadi percaya, kita menjadi yakin, kita melakukan firman, saudara-saudaraku. Kita ada keyakinan baik dalam mengucapkan firman Allah maupun dalam bertindak sesuai firman Allah. Tidak ada keraguan. Dan semakin kita yakin pada firman, semakin Tuhan menyatakan rahasia firman Allah. Di sekolah Alkitab saya mendidik mereka. Sebagai seorang hamba Tuhan memang memulainya bagaimana dia mendengar, dia mencatat, dan kita latih mereka untuk menyampaikan firman. Memang pada mulanya masih sebab dalam taraf latihan melihat catatan dari gurunya atau dari gembalanya itu tidak salah. Itu tidak salah, tapi bisa kelihatan khotbah seorang hamba Tuhan yang masih dalam taraf baru mendengar. Tapi kalau dia mendengarnya dengan baik, dia mendengar dengan baik, saudara-saudaraku, kemudian dia akan meningkat pada khotbah yang ia mengerti dengan akalnya. Dia mengerti, jadi bukan hanya sekedar dia meniru, tetapi dari penyampaiannya bisa kelihatan bahwa dia dapat menguasai apa yang disampaikan oleh gembalanya, oleh gurunya. Dari khotbahnya kita melihat sejauh mana dia menguasai, sejauh mana dia mengerti firman. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang hamba Tuhan khotbahnya dalam taraf mana. Taraf baru mengulangi atau baru mendengar, atau taraf pengertian masih dengan akal. Tapi kalau ini dilanjutkan, dia nanti akan berkhotbah dengan keyakinan. Itu sudah lebih tinggi. Khotbah seorang pendeta dengan keyakinan itu lebih tinggi. Dan kalau dengan keyakinan dia berkhotbah, dia berani, saudara-saudaraku, dalam menghadapi. Sebab berkhotbah ini sebetulnya satu beban yang ditaruh oleh Tuhan dalam pundak kita. Apa yang kita khotbahkan banyak kali kita harus hadapi. Dan bagaimana saat kita menghadapi firman yang kita sudah khotbahkan, yang kita sudah yakini, kalau diperhadapkan untuk kita praktekkan. Nah, tapi kalau kita yakin sungguh-sungguh, kita tidak ragu-ragu untuk praktek firman Allah. Dan kalau kita sudah praktek firman Allah, semakin kita praktek firman yang kita khotbahkan, yang kita yakinin, khotbah kita yang berikutnya akan lebih tinggi lagi. Itu khotbah dengan
hikmat dan bijaksana. Itu kuasa Allah dinyatakan. Dia dasarkan dari pengalamannya pada firman Allah. Itu kuat, tidak bisa dibantah. Sebab pengalaman. Tuhan menyatakan diri. Kemudian lihat, kalau Tuhan menyatakan diri ayat 23. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, Ya. ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, Iya. dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan Iya. dia. Ini luar biasa. Jadi kita lihat seorang hamba Tuhan setingkat mana dia dapat menguasai firman di dalam kehidupannya. Para siswa, perhatikan itu tingkat-tingkat. Sekarang saudara sebagai siswa-siswi taraf mendengar. Kalau mendengarmu benar, pengertianmu juga akan benar. Itu yang langkah-langkah yang kita ikuti, kita sudah lewati. Kalau mendengarmu benar, pengertianmu benar, tidak usah ragu-ragu. Sekarang saudara dalam taraf mendengar. Taraf mendengar. Kalau saudara diberi kesempatan bersaksi dari firman, kelihatan mendengarmu benar atau enggak. Kalau mendengarmu benar, saudara menjadi mengerti, saudara bisa menyampaikan firman, bisa kelihatan akan pengertianmu akan firman Allah. Dan itu sudah khotbahmu, pemberitaan firman menjadi lebih jelas, lebih terang. Kasih itu lebih hidup, lebih tumbuh. Kalau pengertianmu kuat akan firman Allah, Tuhan tidak ragu-ragu datang untuk menyatakan diri, untuk menjadi kita yakin akan firman. Dan kalau kita berbicara tentang firman Allah, tidak ada keraguan-raguan. Kita bicara firman Allah, kita berani masuk dalam mempraktikkan firman yang kita sudah beritakan. Dan kalau kita berani mempraktikkan firman yang sudah kita dengar, kita sudah praktikkan, maka berikutnya kita sudah bersama dengan Tuhan. Dia adalah hikmat, dia adalah bijaksana. Jadi menjadi seorang hamba Tuhan yang dapat menyampaikan firman Allah bukan sekedar khotbah, tetapi dia menyatakan hikmat Allah di dalam anak-anak Tuhan. Dan ini kehidupan yang sesungguhnya. Ini kehidupan yang benar. Dia meningkat. Dan kasih ini akan meningkat, saudara-saudaraku. Kalau Roh Kudus itu diturunkan, selain kita mempunyai pengertian akan firman, maka doa kita pun, saudara-saudaraku, doa kita itu dinaikkan bersama dengan Roh Kudus. Doa itu sampai kepada Bapa. Di dalam kitab Keluaran pasal 30 dikatakan, bersama dengan membakar dupa, saudara-saudaraku, artinya doa dinaikkan. Kaki Dian ini juga dinyalakan. Saudara-saudaraku. Jadi begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Dalam Roma pasal 8, saudara-saudaraku, kalau Roh Kudus itu datang dalam kehidupan kita, doa kita tidak ngawur. Doa kita lurus sampai di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Iya, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Asal kita menyadari keterbatasan kita. Dalam doa pembukaan untuk mendengar firman Allah. Dalam doa itu saya biasa menaikkan dan saya usahakan untuk tidak melupakan bahwa kita menyadari keterbatasan kemampuan kita untuk bisa mendengar dengan jelas. Apalagi kalau saudara duduk di jauh dengan teknis, mungkin suara kurang jelas sampai di tempat saudara. Kemampuan kita untuk mendengar kurang
kurang cukup, tidak cukup, baik menyangkut soal teknis maupun menyangkut soal keadaan telinga kita atau gangguan. Tapi kalau Roh Kudus itu ada, Dia akan menolong kita untuk mampu mendengar, untuk mampu mengerti, dan menanamkan dalam hati kita keyakinan akan firman. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Terus, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bagaimana sebenarnya harus berdoa? Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati. R besar itu Tuhan, rohnya Tuhan. Roh yang mengetahui maksud roh itu, Allah mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi doa ini pasti, doa yang dinaikkan oleh Roh Kudus pasti sesuai dengan kehendak Allah. Lain kali kita berdoa menurut maunya kita sendiri. Tapi di sini doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Jadi roh itu mengetahui, ya, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Berdoa, roh itu berdoa untuk orang-orang kudus. Ini doa yang didengar, ini doa yang tidak boleh diselewengkan, ini doa yang dijelas, yang diterangi, terang di dalam ruangan suci itu. Terang Roh Kudus dalam kita berdoa. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 7. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, ini doa yang benar. Ini doa yang benar. Firman Allah itu menyatakan kehendak Allah. Firman Allah menyatakan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah dinyatakan dalam firman. Kalau firman itu di dalam hati kita, doa kita didengar oleh Tuhan, sebab pasti sesuai dengan kehendak Allah. Di akhir zaman nanti, saudara-saudaraku, di akhir zaman doa bisa, di akhir zaman doa itu nanti akan dipalsukan oleh nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran palsu. Ini nanti kegerakan di akhir zaman. Pengajaran yang benar itu akan menghasilkan doa yang benar di hadapan Allah. Ini doa yang didengar oleh Tuhan, yang akan menghasilkan hidupnya orang-orang kudus. Dari pengajaran yang benar akan naik doa yang benar di hadapan Allah. Buahnya kekudusan. Itu buahnya. Tapi kalau saudara-saudaraku di dalam hati kita yang ada bukan firman, tetapi banyak diisi dengan perkara lain, dengan keinginan akan daging, dengan keinginan akan perkara itu ditaruh di dalam hati, ditaruh di dalam pikiran. Kemudian kita berdoa. Dengan perkara-perkara itu kita harus hati-hati, saudara-saudaraku. Bahwa iblis yang juga mempunyai satu sistem doa, dia nanti akan tahu, oh ini
doa orang ini, dia suka sesuatu yang lain, dia bisa kasih. Kalau cuma perkara-perkara dunia, kalau cuma perkara-perkara dunia, uang, harta, benda, kekayaan, setan bisa kasih. Kepada Tuhan aja dia nawarkan kok. Asal kamu mau menyembah. Menyembah apa? Menyembah dengan keinginan yang sudah ditaruh oleh setan di dalam hati. Aku kasih semua ini, aku kasih. Saudara-saudaraku, tapi banyak kali apa yang dikasih oleh setan itu hanya jebakan saja. Kita tidak memiliki hidup yang ada kaitan dengan Tuhan. Sebab buah dari doa yang palsu itu, buah dari doa yang palsu itu kehidupan yang najis. Doa palsu itu sama dengan penyembahan berhala. Apa yang diberhalakan? Ya harta benda. Apa banyak yang diberhalakan? Ya ditaruh di dalam hati. Ditaruh di dalam hati. Itu jadi berhala. Jadi kita berdoa dengan dorongan berhala yang ada di dalam hati. Itu doa palsu membuahkan kenajisan. Setiap kali ada pemberhalaan, segera diikuti dengan persundalan. Setiap kali saudara-saudaraku. Dari zaman Israel begitu. Setiap kali bangsa Israel jatuh dalam pemberhalaan, penyembahannya tidak bisa naik. Penyembahannya akan, saudara-saudaraku, tidak diterima oleh Tuhan. Dan apa yang jadi dalam Israel adalah kenajisan dan percobaan, krisis berlarut-larut di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu sebabnya dalam Roma 8, doa itu dinaikkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menerangi hati kita. Roh Kudus yang menaruh apa yang menjadi kehendak Allah dalam hati. Itu yang kita doakan. Dan doa itu didengar oleh Tuhan. Hasilnya kesucian. Daging tidak bersuara. Semakin kita berdoa, semakin Tuhan tolong kita. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh sampai batas kemampuan kita. Dengan segenap pikiran kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita berdoa sungguh-sungguh sampai sebatas itu. Dan kalau kita masih terus berdoa, lanjutannya Roh Kudus yang akan naik. Roh Kudus akan menaikkan doa itu dengan ucapan yang tidak terungkapkan, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh manusia. Saya tidak punya kata-kata untuk menjelaskan ini. Ini hanya bisa dimengerti dari pengalaman. Kalau kita berdoa menyembah Allah, sudah sebatas kemampuan kita. Tapi kita masih ingin berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus yang mengambil alih kata-kata yang kita ucapkan itu. Ini perkataan, ini bahasa roh. Ini dikatakan orang itu kepenuhan Roh Kudus. Jadi bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dikursuskan. Seandainya bisa dikursuskan, lah itu bukan Roh Kudus. Itu pengetahuan namanya. Jadi Roh Kudus ini di sini katakan dialami oleh seorang yang menaikkan doa sampai batas kemampuan. Sebab kita ini lemah, tapi masih ingin berdoa, itu kehendak Allah kita berdoa. Selanjutnya Roh Kudus yang ambil alih ucapan, kata-kata apa yang harus kita ucapkan kepada Tuhan. Roh Kudus tahu itu. Allah mengetahui hati nurani kita. Ini terang, ini yang jelas. Jadi kasih ini semakin meningkat. Di dalam ruangan maha suci, di dalam ruangan maha suci, tolong, ruangan maha suci, ruangan maha suci. Di sana ada
cahaya kemuliaan. Di sana ada cahaya kemuliaan. Bahasa aslinya disebut Shekinah glory. Shekinah glory. Sinar kemuliaan. Shekinah glory. Dalam suasana itu, saudara-saudaraku, Tuhan hadir. Tuhan bertahta di atas tabut perjanjian. Tuhan bertahta di atas tabut perjanjian. Kitab Keluaran pasal 25. Kitab Keluaran pasal yang ke-25. Kitab Keluaran pasal yang ke-25. Kitab Keluaran pasal 25. Saya jelaskan dulu ini supaya nanti kita masuk dalam kitab Wahyu pasal 21 itu kita bisa melihat. Kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-16. Ayat 16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ya, dalam tabut, tolong tunjukkan tabut dalam tabernakel itu. Ya, dalam tabut itu haruslah engkau taruh 2 loh batu. Taruhlah kau taruh loh hukum. Loh hukum itu nanti diberikan oleh Tuhan atau sudah diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Itu nanti ditaruh di dalam tabut. Di dalam tabut itu kamu taruhlah loh hukum. 2 loh batu atau loh hukum ini berbicara tentang kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna. 2 loh batu yang ditaruh di dalam 2 loh batu yang ditaruh di dalam tabut perjanjian adalah 2 loh batu yang dibawa turun oleh Musa dari atas gunung dalam suasana kemuliaan. Jadi 2 loh batu ini dibawa oleh Musa dari gunung. Saudara catat baca ayat-ayat itu dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 mulai ayat yang ke-8. Musa turun dari gunung dan dia membawa 2 loh batu. Dan dia tidak menyadari bahwa mukanya bercahaya. Itu diambil dari Keluaran 34. Tapi saudara baca dalam perjanjian baru. Ditulis di dalam 2 Korintus pasal 3 mulai ayat yang ke-8. Musa memegang 2 loh batu itu. Mukanya bercahaya. Itu kemuliaan dari 2 loh batu ini, kemuliaan yang ada pada 2 loh batu, kemuliaan dari kasih Allah, kemuliaan dari kasih Allah. Saudara-saudaraku, Yesus di atas bukit, Matius 17, Markus pasal 9, Markus pasal 9, Lukas pasal 9. Di situ Tuhan juga berubah muka bercahaya. Seperti Musa bercahaya. Elia waktu naik ke surga juga dalam sinar kemuliaan. Dia bercahaya. Itu dipamerkan kembali oleh Tuhan di atas gunung penyembahan. Saudara-saudaraku. 2 loh batu ini harus ditaruh di dalam tabut. Kemudian mari kita membaca ayat 21. Ayat 21. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ya, loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Jadi begitu 2 loh batu ditaruh. 2 loh batu ditaruh oleh Tuhan. Ditaruh oleh Musa ditaruh oleh Musa di dalam tabut. Saudara-saudaraku, ayat 22.
Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Tuhan datang, di sana aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, Iya. dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, Iya. aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Iya. Jadi ini kesungguhan ini, saudara-saudaraku, kalau ibadah kita mau berhasil, ini kasih itu harus meningkat. Kalau jemaat mengasihi Tuhan, kalau jemaat mengasihi Tuhan mulai dari kasih mula-mula, kemudian dinyatakan dalam kerinduannya untuk praktek firman. Bagi Tuhan tidak ada kesulitan untuk menyatakan dirinya, menyatakan firman-Nya di dalam sidang jemaat. Kita lihat di sini, kalau Tuhan dipermuliakan di dalam kasih itu, saudara-saudaraku. Kalau jemaat merindukan firman, di sini dikatakan Tuhan akan datang. Tuhan akan berbicara di dalam sidang jemaat. Jadi firman Allah yang kita rindukan, yang kita dengar, itu bukan hasil kepandaian seorang manusia, pendeta manapun juga, bukan. Tapi kalau kita merindukan kemurnian dari firman Allah, nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Mulai dari kasih mula-mula. Artinya, kalau Tuhan nyatakan firman, kalau Tuhan sampaikan firman, menyatakan dosa kita, cepat kita sikapi dengan positif, dengan mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, berhenti berbuat dosa itu, kita bertobat di hadapan Tuhan. Ini hal yang sangat menarik hati Tuhan. Kemudian kita lanjut dalam kehidupan yang benar, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka doa kita didengar oleh Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan nyatakan firman-Mu untuk menyelesaikan masalah, Tuhan akan bicara dari atas tutupan tabut itu. Dari atas tutupan tabut itu Tuhan akan berbicara kepada bangsa Israel. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Ini lebih daripada bertemu dengan seorang pendeta, saudara-saudaraku. Kita bertemu dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan dari tutup pendamaian, dari antara kedua kerub yang di atas itu, aku akan berbicara dengan engkau. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintah kepadamu untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Saudara-saudaraku, kita memiliki pengajaran ini untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri. Kita mendapat kemurahan Tuhan bahwa kepada kita diberikan pengajaran ini untuk kita miliki, untuk ditaruh di dalam tabut ini, untuk ditaruh di dalam kesatuan umat Tuhan, di tengah-tengah sidang jemaat yang akan menyinarkan sinar kemuliaan itu, sebagai bukti Allah ada di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan berbicara di dalam Tuhan berbicara dari dalam tabernakel. Sekarang tidak ada lagi gedung bangunan semacam dulu bangunan yang namanya kemah suci atau tabernakel. Tapi yang ada sekarang adalah pengajaran tabernakel itu, pengajaran firman Allah itu dalam terang tabernakel. Saudara-saudaraku, itu bukan suatu ajaran fanatik atau harus kita monopoli hanya untuk kita, tidak. Tapi itu suatu kebenaran firman Allah. Tuhan berbicara dari atas tutupan tabut perjanjian, dari dalam tabernakel. Kalau saya teruskan dari pengajaran firman, pengajaran tabernakel, Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Dalam Imamat pasal 1. Imamat pasal 1. Ayat 1. Imamat pasal 1 ayat 1.
Tuhan memanggil Musa Ya. dan berfirman kepadanya Berfirman kepadanya dari dalam kemah Ya. pertemuan. dari dalam kemah pertemuan. Berbicara dari dalam kemah pertemuan. Di dalam kemah pertemuan Tuhan berada di atas tutupan pendamaian. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara dalam pengajaran firman. Kalau dulu di zaman 3,5 tahun Tuhan bekerja di bumi ini, tepatnya di timur tengah sana, Tuhan berbicara. Tuhan datang di dalam rumah-rumah sembahyang. Di dalam rumah sembahyang dia mengajar. Di dalam rumah sembahyang dia mengajar. Sekarang bukti bahwa Allah ada di tengah-tengah sidang jemaat adalah adanya pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan dari dalam kemah. Kemah dari dalam tabernakel. Kemah pertemuan itu tabernakel. Dari dalam tabernakel Tuhan berbicara. Dari dalam pengajaran firman Tuhan banyak menyatakan kehendaknya. Dari dalam pengajaran firman Allah Tuhan menyatakan kehendaknya. Kitab Bilangan pasal 1. Kitab Bilangan pasal 1 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan. Iya, terima kasih. Dalam kemah pertemuan. Jadi mulai dari kitab Keluaran, kalau kita membangun kehidupan kita menjadi rumah Allah, Tuhan selalu berbicara dalam rumah Allah itu. Dan dari dalam rumah Allah ini Tuhan berbicara untuk umat Tuhan. Jadi kalau kita sekarang menerima pengajaran, saudara-saudara kita merupakan sidang jemaat Tuhan, merupakan tabutnya Allah yang diisi dengan 2 loh batu. Dengarkan baik-baik. Kalau kita diisi dengan 2 loh batu, firman yang dipraktekkan sebagai buktinya, saudara-saudaraku, sebagai buktinya dari dalam kehidupan kita, umat Tuhan akan mendengarkan banyak rahasia-rahasia firman. Jadi kalau kita diundang kemana-mana, ini bukan rencana manusia. Saya tidak minta-minta undang kami, tidak pernah saya minta undang kami. Undangan itu datang merupakan suatu kerinduan. Mengapa? Sebab dari tempat ini pengajaran disampaikan. Dari dalam pengajaran ini kita harus menyampaikan berita ini. Bagaikan trompet, bagaikan nafiri yang ditiupkan. Itu berarti bisa kedengaran sejauh mungkin. Itu bunyi yang bisa kedengaran sejauh mungkin. Kalau kita nanti ke Nias, ke Gunung Sitoli, kita tidak piknik. Tetapi apa yang ada dalam kita adalah firman Allah. Kita bagikan tabut yang di bawah. Dan dari atas tabut itu yang berisi dengan 2 loh batu, Tuhan akan berada dan Tuhan akan berbicara kepada umat Tuhan. Masih banyak daerah yang sudah menyatakan kerinduan kita kunjungi, bahkan dari negara-negara yang lain. Kita berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan kepada kita, kemampuan. Saya mohon jangan seorang pun yang memandang pada perkara yang lain, tetapi pada hadirnya Tuhan. Sinar kemuliaan ini tidak bisa dibendung. Begitu tabut perjanjian diisi, begitu tabut itu diisi dengan 2 loh batu, tutupan terjadi.
sinar kemuliaan Tuhan hadir. Dan Tuhan akan mulai berbicara di tengah-tengah umat Allah hari-hari ini. Dulu kepada bangsa Israel, sekarang kepada umat Tuhan di mana-mana. Sebab itu siapkan hati kita. Dalam susunan kitab Wahyu kita melihat setelah tutupan itu diletakkan. Tutupan itu diletakkan, segala seteru itu disingkirkan. Gereja Tuhan sudah memiliki 2 loh batu. Gereja Tuhan memiliki buli-buli emas. Gereja Tuhan sudah memiliki tongkat Harun yang berbuah. Tutupan diletakkan di atasnya. Segala seteru sampai dengan setan nabi palsu. Setan nabi palsu antikris dan orang-orang durhaka, orang-orang fasik dihukum. Itu artinya segala seteru dikalahkan. Maka saatnya gereja Tuhan ditampilkan dalam kemuliaan. Saudara-saudaraku, ini suatu hal yang, suatu rencana kerja Allah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya di dalam gereja Tuhan. Mari kita lihat susunan dari kitab Wahyu ini. Pasal 19, pasal 20, Yesus Kristus sebagai tutupan grafirat. Tolong, tutupan grafirat. Tutupan grafirat dengan 7 percikan darah. Ya. Tutupan grafirat, tutupan pendamaian dengan 7 percikan darah ditaruh. Gereja Tuhan dalam naungan, dalam lindungan Allah. Gereja Tuhan dalam naungan, dalam lindungan Allah. Jadi satu kegiatan akhir zaman ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Berbahagia kalau kita dilibatkan oleh Tuhan dalam kegiatan ini. Dan saya sebagai gembala ingin supaya seluruh sidang jemaat ini terlibat dalam kegiatan itu. Ada yang secara langsung ke lokasi pemberitaan Injil ini. Ada yang tinggal di sini untuk tetap dalam doa selama dalam kegerakan itu. Ada yang menggunakan harta bendanya membantu dalam soal dana. Saudara-saudaraku, saudara-saudara yang pergi tentu mengeluarkan dana ekstra. Pertama merupakan biaya saudara sendiri, baik transport, konsumsi maupun akomodasi dan uang saku selama di sana. Itu suatu korban untuk diri sendiri. Tapi di samping itu dari saudara-saudara ini masih saja mengambil korban untuk pembiayaan buat yang lain-lain. Ada membantu mereka yang kekurangan. Ada yang nanti kita juga membantu hamba-hamba Tuhan soal konsumsinya di sana, soal akomodasinya. Sebab hamba-hamba Tuhan ini tidak dipungut biaya akomodasi dan konsumsi di sana. Kita sidang jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan ragu-ragu bertindak. Kalau kita ada keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kehendak Allah, Tuhan tidak pernah menipu umatnya. Tidak pernah. Itu kesaksian yang saya tidak mungkin bisa ubahkan. Sebab itu pengalaman. Tidak pernah. Tuhan selalu memberkati kita dengan berkat-berkat. Bahkan apa yang kita persembahkan itu kita akan dapat. Wahyu pasal 21 itu dalam kemuliaan. Kita persembahkan yang jasmani, yang duniawi. Tuhan akan berikan kita yang rohani. Jauh lebih daripada yang jasmani itu. Coba baca di dalam 2 Korintus pasal 5. Ini perjalanan dari 2 loh batu, dari tabut perjanjian. 2 Korintus pasal yang kelima. Coba saudara lihat. 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Maafkan, pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18.
Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, Iya. maka selubung itu diambil Ayat daripadanya. 16, ayat 16. Tetapi apabila hati seorang Fatsal 4, 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, Sebab itu kami tidak tawar hati. tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Iya, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. manusia batinnya kami jadi baru. Yang badani ini makin merosot, tetapi yang rohani semakin dibarui dari sehari ke sehari. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. ya, penderitaan diganti dengan kemuliaan. Coba bagaimana Tuhan ini kita katakan seakan kita dikuras oleh Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Tubuh kita yang semakin merosot, memang merasa lelah, pergi itu capeknya, nanti tidak tahu capeknya kayak apa. Yang naik kapal, yang naik pesawat jangan pikir tidak capek, dia naik turun sampai nanti naik kapal lagi sama-sama kita. Itu capeknya tambah luar biasa. Saya pilih naik kapal, satu kali naik ya turun, sudah di atas kapal aja. Tubuh ini, tubuh kita lahirian ini semakin merosot terus. Kemudian tapi Tuhan memberikan manusia batinia kita dibaharui. Penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan yang kita alami sekarang ini, dikatakan oleh Tuhan penderitaan ringan. Mengapa ringan? Bukan cuma bobotnya yang ringan, tetapi penderitaan ini sementara saja. Sebetulnya kalimat ini harusnya demikian. Coba tolong lihat di ayatmu, saya akan jelaskan ayat ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini segera akan liwat. Itu perkataan yang diliwati dalam penerjemahan bahasa Indonesia. Penderitaan ringan ini sudah ringan, segera akan liwat. Tapi nanti kalau penderitaan hukuman dalam Wahyu 20 itu kekal selama-lamanya. Kita sekarang menderita sementara aja. Jangan putus asa kalau kita sekarang akan menderita kok tidak mentas-mentas. Pementasan kemiskinan kok tidak mentas-mentas. Pementasan kesehatan kok tidak mentas-mentas. Bagaimanapun Tuhan katakan itu penderitaan ringan. Itu sifatnya sementara. Segera akan liwat. Kalau kita tinggalkan tubuh ini, kita akan berada dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Karena penderitaan ringan yang sekarang ini segera akan liwat. Terus? Mengerjakan bagi kami Ya. kemuliaan kekal. Ya, kemuliaannya kekal. Penderitaannya sebentar aja. Kemuliaannya kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar Ya. daripada penderitaan Jauh kami. lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. melainkan yang tidak kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Terus Karena yang kelihatan adalah sementara, semua yang kelihatan ini sifatnya sementara. sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Itulah yang rohani. Tidak kelihatan. Itu kekal. Jadi kita korbankan yang sementara, Tuhan ganti dengan yang kekal. Mari kita lihat Fatsal 21 ini. Kita lihat Fatsal 21. Kita membaca lebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. Lalu aku melihat langit yang baru Ya, dan bumi langit yang baru. baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya, langit yang lama dan bumi yang lama. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-9,
itu sudah dihanguskan dengan api yang kekal. Saya dalam kesempatan lalu mengatakan, hamba Tuhan senior yang mendapat ilham tentang ini, dia katakan bumi ini nanti menjadi neraka, lautan api. Api yang pernah turun di Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora menjadi laut mati. Tetapi api yang nanti akan turun secara menyeluruh akan menjadikan bumi ini bukan lautan mati, tapi lautan api yang menyala dengan belerang. Lautan api yang menyala dengan belerang. Jadi ini saudara-saudaraku ada persamaannya dengan Sodom dan Gomora dalam 2 Petrus pasal 2, saudara bisa baca di sana. Kita tidak baca sekarang, terlalu akan menyimpang jauh. Saudara baca di rumah itu, sudah melihat saudaraku. Dalam kitab Kejadian pasal 14, dalam kitab Kejadian pasal 14 disebut di dataran Sodom dan Gomora itu ditemukan banyak sumur-sumur aspal, sumur-sumur minyak. Itu sebabnya tidak ada kesulitan kalau Tuhan turunkan setetes api saja dari langit. Setetes api dari langit menyambar satu aja umpamanya sumur minyak di lembah Sodom dan Gomora itu sudah membuat Sodom dan Gomora menjadi lautan mati sampai hari ini, saudara. Masih ada lautan mati itu sampai hari ini. Nanti bumi ini akan menjadi bukan lautan mati, tetapi akan menjadi lautan api. Laut dikatakan yang baru, sebab langit yang pertama, bumi yang pertama tidak ada. Laut pun tidak ada lagi. Semua sudah menjadi api. Semuanya sudah menjadi api. Saudara-saudaraku, ini hanya bisa dimengerti lewat iman. Lewat iman. Baca ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Turun dari surga. Turun dari surga. Dari Allah. Ya. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Iya, berdandan untuk suami. Ya. Saya akan jelaskan ini. Yang berdandan untuk suaminya. Mari kita akan periksa ini. Jadi ada turunnya mempelai Yerusalem baru, turun dari Allah. Dia berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3 Pak Yakob. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya, kemah Allah di mana ada tabut perjanjian, di mana ada 2 loh hukum, 2 tabut di dalamnya. Ini kehidupan yang dibangun oleh pengajaran, disebut kemah, disebut Yerusalem baru, disebut mempelai wanita. Jadi jelas hubungan antara gereja Tuhan dengan pengajaran itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau meningkatkan kehidupan rohani kita, tidak bisa dipisahkan dengan pengajaran firman Allah yang membawa kita kepada kesempurnaan. Baca terus. Mereka akan menjadi umatnya, ya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Maut tidak akan ada lagi. Sudah berpisah dari maut. Maut tidak akan ada lagi. Terus? Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak ada perkabungan. Atau ratap tangis. Atau seratap tangis. Atau duka cita. Duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama. Ini perkara-perkara yang lama. Perkabungan, ratap tangis, duka cita. Itu semua perkara lama sudah lewat. 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata. Ya. Lihatlah.
Aku menjadikan segala sesuatu baru. Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, Iya. tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuliskanlah segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Terus? Firman-Nya lagi kepadaku, Firman-Nya lagi kepadaku. semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Iya. yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Iya, terima kasih. Jadi ini bahagian yang akan saya jelaskan bagi kita sekalian. Suatu pembaharuan. Suatu pembaharuan. Kemuliaan Allah tidak bisa dipisahkan dari suatu pembaharuan. Kedatangan dari Tuhan Yesus yang kedua kali itu ada hubungannya dengan pembaharuan, dengan keubahan-keubahan besar yang lama jadi baru. Saudara-saudaraku, dia otentik dengan pembaharuan. Identik, bukan otentik, identik. Kedatangan Tuhan itu sama dengan atau identik dengan pembaharuan. Kalau mau menyambut kedatangan Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita harus dibaharui. Gak ada jalan lain. Mulai menerima kasih Allah yang mula-mula, yaitu korban Kristus. Dia mempunyai kuasa yang mampu membaharui kita. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau nanti menyambut Dia yang akan datang itu, tidak ada jalan lain kecuali lewat pembaharuan. Manusia lama ini harus dibawa kepada Tuhan. Yohanes 19. Di sini permulaan. Yohanes 19. Di sini permulaan. Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19. Di sini permulaan pembaharuan. Ayat 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Ini yang dia serahkan. Menyerahkan nyawanya kembali kepada Tuhan. Dia sudah melakukan, sudah selesai melakukan tugas yang ditugaskan oleh Tuhan kepada dia. Ditugaskan oleh Bapa kepada anaknya, yaitu menjadi korban pendamaian. Saudara catat ayatnya dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 19. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19. Ini korban pendamaian dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Saudara-saudaraku. Dan dia berkata, sudah selesai. Pekerjaan itu dikerjakan oleh Tuhan, mengampuni dosa manusia. Manusia sudah kesempatan bertobat untuk memulai dengan hidup baru. Bertobat, percaya dan bertobat itu langkah pertama untuk memulaikan hidup baru. Kalau kita tidak pernah memulai dari yang benar ini, dari langkah pertama ini, kita tidak akan pernah nyampe dalam keadaan yang tadi dikatakan semuanya baru. Permulaannya dari mana? Dari korban Kristus. Yesus telah mati. Dia garis start yang tidak boleh diganti dengan garis start yang lain. Titik
tolak yang tidak boleh diganti dengan titik tolak yang lain. Kemudian setelah ia mati, coba baca ayat yang ke 33, ayat 33, jadi ayat 30, ayat 33 sekarang. Pasal 19. Tetap pasal 19. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Jadi sampai kepada Yesus yang sudah mati. Terus Mereka tidak mematahkan kakinya. Mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Di sini start Injil Tuhan. Untuk pelayanan pembaharuan. Perhatikan, start Injil Tuhan dalam pelayanan pembaharuan. Mulainya di sini. Mulainya dari sini. Keluar darah dan air. Kalau kita mau menjadi baru, semuanya nanti menjadi baru. Kita mulainya dari sini. Coba. Injil Markus pasal 1 ayat pertama. Injil Markus pasal 1 ayat pertama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ya, ini permulaan Injil. Alkitab mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dia mempelai laki-laki, dia anak Allah, dia mempelai laki-laki. Beritanya mulai dari mana? Yohanes menceritakan permulaan dari Yesus, dari firman. Matius menceritakan tentang silsilah seorang raja. Tetapi Markus, dia menceritakan tentang pelayanan, pekerjaan, menjadikan segala-galanya baru. Injil Yohanes menceritakan untuk menampilkan segala-galanya baru. Dimulai dari sini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Mari kita lihat di mana permulaan Injil Yesus sebagai anak Allah, sebagai mempelai laki-laki yang membaharui, yang nanti membuat segala-galanya baru. Dari mana? Baca terus ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Perhatikan. Luruskanlah jalan baginya. Ya, ayat 4 perhatikan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Ya, ini permulaan. Apa itu? Bertobatlah. Bertobatlah. Itu suara pertobatan. Bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Di sini start permulaan. Kalau kita mau jadi sampai nanti Wahyu pasal 21 itu mengalami pembaharuan, mulainya dari sini. Bertobat itu tanda darah. Waktu Yesus mati, dari lambungnya keluar darah. Dan beri dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Di sini permulaan. Darah dan air. Mulai dari darah dan air kita mengikuti jalur. Kita akan mengikuti jalur untuk nanti sampai ke Yerusalem baru. Jadi saudara-saudaraku, kalau dikatakan baptisan, dikatakan pertobatan, itu bukan peraturan manusia, bukan peraturan, sekedar peraturan yang ada di dalam gereja. Tetapi sebenarnya itu suatu kebutuhan manusia yang nanti mau masuk ke Yerusalem baru. Dimulai dengan tanda darah dan air yang diberikan oleh Tuhan. Dengan dia harus menyerahkan nyawanya. Dia mati. Dan dia ditombak dari lambungnya. Keluar darah dan air. Ini yang nanti mengalirkan arus untuk sampai ke Wahyu pasal 21, Yerusalem baru.
Coba ditayangkan ini. Ditayangkan. Ini hanya bagian akhir. Keluarkan dulu aneh supaya keluarkan dia punya. Iya. Iya. Jadi saudara-saudaraku, ke sana lagi. Tarik ke sana. Ya. Oh bukan, sini. Saya enggak ngerti. Iya. Jadi jauh di sebelah sana itu pernah Yesus disalib. Itu permulaan Tuhan tunjukkan buat kita bangsa kafir ini untuk menggabung di jalur hijaunya ini. Suatu perjalanan. Mulainya dari sini. Menempatkan diri di sini, percaya dan bertobat, itu tanda darah, dibaptiskan dengan air. Saudara-saudaraku, dibaptiskan dengan air. Firaun menolak dua tanda ini. Firaun menolak tanda darah, menolak tongkat Harun, dia tolak sama Firaun. Waktu dikasih tanda air juga ditolak. Kemudian Firaun bersama orang Mesir itu masuk pada jalur kebinasaan. Sementara orang Israel yang memiliki tanda ini, dia menerima tongkat jadi ular. Musa dan Harun berpegang pada itu, berpegang pada air kehidupan, menerima kemurahan, dan dia berada pada jalur hijau ini. Baca, teruskan, ya, terus, lagi, teruskan, Nah, terus, ya, sampai di sini segala seteru dihapuskan. Kemudian umat Tuhan masuk ke Yerusalem baru. Mulai dari mana kita? Kita mulai dari mana? Kalau kita mau ngikut Tuhan, mulai dari permulaan itu. Kita kuat untuk sampai ke Yerusalem baru. Itu Wahyu 21, Wahyu pasal 21. Itu Yerusalem baru mulai ayat 9. Wahyu 21 mulai ayat 9. Itu Yerusalem baru. Itu akhir dari perjalanan Yerusalem baru. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 sampai pasal 5 ayat yang pasal 22 ayat yang kelima. Saudara-saudaraku, itu Yerusalem baru. Itu berakhirnya pengikutan kita kepada Tuhan. Dimulai dari keluarnya darah dan air dari lambungnya Tuhan. Itu permulaannya. Kalau kita mulaikan dari permulaan yang lain, saudara-saudaraku, nanti tidak pada jalur hijau ini, tapi jalur merah. Coba tunjukkan jalur merah. Jalur merah ini itu di luar. Tidak tanda darah, tidak tanda air. Itu menurut maunya sendiri, orang fasik. Ikut tunjuk terus perjalanannya. Perjalanannya terus. Iya. Terus. Iya. Sampainya ke neraka. Jadi Yohanes 19 ayat 30 tadi, Tuhan mengatakan sudah selesai. Tuhan taruh titik awal pengikutan pada Tuhan. Kalau kita mau berhasil, pengikutan kita pada Tuhan berhasil di Yerusalem baru. Tanda darah dan tanda air itu mutlak, harus jelas. Pertobatan itu jelas. Kelahiran baru itu baptisan air harus jelas. Kalau baptisannya aja tidak jelas, bagaimana kelahiran barunya akan jadi jelas? Baptisan ini harus jelas, benar. Kita benar-benar ada janji hidup baru dengan Tuhan. Seperti Ibrahim. Dia dibaharui. Dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi selanjutnya Tuhan membuat janji dengan Ibrahim. Ibrahim dipanggil oleh Tuhan. Ibrahim, aku membuat perjanjian. Dari pihak aku ini, aku berikan namaku kepadamu.
Mulai sekarang namamu bukan Abram, tapi Abraham. Ada disisipkan nama Allah, H atau H. Itu nama Allah, Huah, Yahweh, Yehovah. Simbolnya H. Itu ditaruh, disisipkan oleh Tuhan kepada Ibrahim. Itu satu janji Allah. Aku berikan nama. Tuhan kasih itu untuk menghapuskan segala keaiban kita sebagai manusia. Kepada Sarai juga, namamu bukan Sarai, namamu akan menjadi Sarah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kekurangan penulisan, cuma disebut Sarah, harusnya pakai H. Sarah itu dalam Kejadian pasal 17, kita tidak baca sekarang. Tapi Tuhan katakan dari pihak kamu, dari pihak kamu, dari pihak kamu, setiap orang yang lahir itu harus disunat. Itu tanda menerima janji. Dari aku beri nama, tapi dari kamu harus sunat. Dalam Kolose pasal 2, dalam Kolose pasal 2 ini dibaca, Kolose pasal 2. Sekarang bukan sunat jasmani itu lagi, tetapi Kolose pasal 2 bicara tentang baptisan air. Di dalam baptisan air ini nama harus disebut, sebab itu inti dari sunat, menerima nama dari Allah. Inti dari baptisan air, menerima nama dari Tuhan. Kolose pasal 2, tolong ayatnya. Ayat 13. Ayat 13. Juga 11. Ya, 11. Dalam Dia kamu telah disunat. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Jadi bukan lagi sunat zaman dulu terus. Tetapi dengan sunat Kristus. Ya, dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan tubuh yang berdosa. Tubuh, kelakuan tubuh yang berdosa. Pandangan tubuh yang berdosa. Ini tubuh yang berdosa. Pandangannya itu disunat, yang berdosa itu. Kelakuan tubuh yang berdosa itu disunat. Pendirian yang berdosa itu disunat. Dan banyak bagian tubuh kita yang kita lakukan dalam dosa. Banyak perbuatan-perbuatan tubuh ini yang berdosa. Itu ditanggalkan, disunat. Disunat. Supaya nanti kita tidak lagi mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Disunat, dosa-dosa itu dihapus dengan darah Tuhan. Ulangi ayat 11 itu. Dalam Dia kamu telah disunat. Iya. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi dengan sunat Kristus. Dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan tubuh yang berdosa, ini namanya bertobat. Tubuh yang berdosa itu ditanggalkan. Terus, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Terus, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Iya. Yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Iya, terima kasih. Jadi ini permulaan, saudaraku. Ini permulaan kita mengikut Tuhan. Bagaimana pertobatan? Kalau permulaannya aja tidak benar, kembalilah, betulkan pertobatan itu. Bagaimana baptisan, kelahiran baru? Tadi saya katakan, kalau baptisannya aja tidak menyebut nama Tuhan, sementara kepada Ibrahim Tuhan kasih nama itu jelas. Dulu namamu Abram, tanpa H, tanpa nama Tuhan. Sekarang mau ikut Tuhan, menjadi umat Tuhan, Tuhan kasih namanya H, Abraham. Juga istrimu dulu Sarah, sekarang menjadi Sarai, sekarang menjadi Sarah. Nikah ini disatukan dalam satu nama. Itu sebabnya nikah ini perlu dibawa kepada Tuhan, supaya nikah ini ditaruh nama Tuhan. Dalam pemberkatan nikah saya tidak akan pernah lupa menyebutkan nama itu. Dalam nama Bapa, Allah Bapa, dan anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
saya meresmikan nikah di hadapan Tuhan. Mendoakan berkat juga dalam nama ini. Sebab dua-dua harus ada itu. Waktu dibaptiskan, dengar, saya selalu ingatkan kepada mereka yang dibaptis, dengarkan ucapan dari hamba Tuhan yang membaptiskan saudara. Kalau dia tidak sebut nama Yesus, minta ulangi. Aku kok tadi tidak dengar Bapak menyebutkan dalam nama Bapa dan Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu nama. Bapa itu bukan nama, Anak itu bukan nama, Roh Kudus punya nama. Itulah Kristus, artinya urapan. Itu Mesias. Jadi dibaptiskan dalam nama Bapa, Allah Bapa, dan Anak laki-laki dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Di situ permulaan pengikutan kita kepada Tuhan. Saya selalu bersaksi saudara-saudaraku bahwa Tuhan membaharui pengikutan saya kepada Tuhan. Pengikutan saya kepada Tuhan dibaharui lewat baptisan, pertobatan dan baptisan. Dan itu kuat. Saya merasa menghadapi banyak rintangan, tetapi begitu saya ingat tentang nama yang saya sudah terima dalam baptisan, saya selalu dikuatkan kembali. Sehingga oleh kemurahan Tuhan tetap berada di dalam Tuhan. Bahkan dalam ladang Allah sampai pada hari ini. Kuasa itu mulai dari start. Pertobatan dan kelahiran baru. Nah sekarang ini, kalau pertobatan banyak diterima, ya kamu masuk gereja situ bertobat ya bagus. Tapi tidak usah baptis. Padahal yang keluar dari lambung Tuhan, permulaan dari Injil Tuhan, permulaan kita mengikut Tuhan untuk sampai kepada kebaharuan ini, saudara-saudaraku, dimulai dari bertobat dan lahir baru. Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37-38 lagi Petrus mengatakan, menjawab pertanyaan yang sekarang Amat itu apa harus kami lakukan? Petrus dia sangat tegas. Saudara suku mengatakan, bertobatlah kamu dan beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kamu nanti menjadi jalan keampunan dosamu. Kamu nanti menerima karunia Roh Kudus yang akan diberikan kepada setiap orang yang menerima janji itu. Jadi ini saudara, kita ini mendapat kemurahan. 3 kali perkataan yang disebutkan sudah selesai diucapkan dalam Alkitab. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Ada 3 kali ucapan yang sama dengan itu. Dalam terjemahan lama bahasa Indonesia mengatakan sudah genap. Sudah genap. Ada 3 kali dalam Alkitab disebut sudah genap. Ada 3 kali. Coba. Ada 3 kali. Yang pertama, saudara catat saja. Yang pertama dalam Yohanes 19 ayat 30 itu yang pertama. Dari ucapan ini mengalir 2 arus. Waktu Yesus mengatakan sudah genap, ada 2 arus. Dimulai dari 2 orang yang disalib bersama dia. 2 orang yang disalib bersama dia. Arus pertama, arus orang percaya pada korban Kristus ini. Arus pertama adalah arus orang yang percaya. Saya bicara saja arus pertama, orang percaya. Itulah orang yang sekalipun tidak disebut di sebelah kanan, tetapi para hamba-hamba Tuhan seakan sepakat sekalipun tidak pernah rundingan. Para hamba-hamba Tuhan seakan sepakat bahwa orang yang percaya itu adalah orang yang disalib di sebelah kanan.
Tidak disebut dalam Alkitab sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi hamba-hamba Tuhan sampai hari ini sepakat, sekalipun tidak pernah dirundingkan, sepakat mengatakan yang percaya itu adalah orang yang di sebelah kanan. Tuhan, ingat akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Itu orang percaya. Jadi ada dua orang disalibkan bersama Tuhan, itu menggambarkan dua arus. Dalam gambar saya ini, yang satu lewat arus hijau, yang satu lewat arus merah. Yang lewat arus hijau lebih dahulu. Apa yang dia katakan? Ingat akan daku kalau engkau datang sebagai raja. Tolong? Ya. Kalau engkau datang sebagai raja. Ya. Itu yang dia lihat. Yesus datang kedua kali sebagai raja. Yesus datang kedua kali sebagai raja. Waktu membangkitkan orang-orang mati. Dan Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, hari ini engkau bersama aku ada di Firdaus. Kerajaan 1000 tahun itu bersuasana Firdaus. Jadi Tuhan bawa dia sampai ke mana? Ke Firdaus. Ikut masuk dalam kerajaan. Ya, ikut masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itu Firdaus. Yang nanti saudara-saudaraku, setelah musuh-musuh Tuhan ini dihukumkan, maka orang yang di sebelah kanan itu juga akan bersama-sama masuk di dalam Yerusalem baru. Iya, masuk. Jadi itu arusnya. Arus orang percaya itu. Di sini perkataan sudah selesai. Perkataan dalam Yohanes 19 sudah selesai. Dalam Wahyu 21 tadi kita mendengar, Tuhan mengatakan semua sudah terjadi. Semua sudah terjadi. Wahyu pasal 21 ayat 6, semuanya telah terjadi. Jadi dari selesai menjadi semuanya telah terjadi. Selesai penyelamatan, kita mulai dengan pembaharuan. Mulai dari kebenaran kesucian, ya. Jadi kalau kita mulai sudah diselamatkan, percaya itu sudah terjadi, sudah selesai, segala hidup lama kita sudah diselesaikan, saudara-saudaraku, kita mulai masuk dalam pembaharuan. Coba, jangan, dari sana, dari ujung sana, ya. Jadi jalur hijau ini adalah jalur pembaharuan. Mulai kita ikut kepada Tuhan, proses pembaharuan, proses keubahan itu harus terus-menerus terjadi. Terus-menerus terjadi, saudara-saudaraku. Sampai, ya, terus, ya. Sampai kebangkitan, jangan, ya, sampai di situ aja dulu. Sampai Yesus datang kedua kali. Segala sesuatu itu sudah sempurna, menjadi sempurna, saudara-saudaraku. Waktu Yesus datang, kita sudah mengalami suatu keubahan total. Keubahan total. 1000 tahun dalam kerajaan damai. Tolong, 1000 tahun dalam keadaan damai. Kebaharuan itu semakin mantap untuk menunggu pengakuan nanti di Yerusalem baru. Tuhan katakan segala sesuatu sudah terjadi. Terjadi apa? Jadi baru. Tidak ada lagi yang akan dibaharui. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, kalau kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh dengarkan dengan benar, terjadi suatu pembaharuan, cara kita berpikir, cara kita bertindak, terus mengalami pembaharuan sampai nanti Yesus datang kedua kali.
Kita dikatakan kita berubah secara total. Tubuh kita yang tadinya dari tanah liat diubah secara total oleh Tuhan. Menjadi tubuh seperti tubuh yang dimiliki oleh Yesus waktu ia bangkit. Tubuh, benar-benar tubuh. Saudara-saudara. Dan dimantapkan selama kerajaan 1000 tahun. Damai. Untuk nanti waktu masuk Yerusalem baru. Dikatakan segala sesuatu sudah terjadi. Jadi apa? Jadi baru. Segala yang lama itu sudah diganti oleh Tuhan. Coba saudara lihat. Dari mana kita dapat yang baru ini? Saya mau jelaskan secara sederhana saja. Dari mana kita bisa mendapatkan yang baru ini? Dari mana kita bisa mendapatkan yang baru ini? Datang kepada Tuhan. Apa yang kita bawa? Yang lama. Air mata, keluhan. Di situ disebutkan tanda-tanda kehidupan lama. Juga dalam ayat 27 itu tanda-tanda kehidupan lama. Kenajisan, kekejian, dusta. Dalam ayat 4 disebutkan air mata, maut, perkabungan, ratap, tangis, duka cita. Ini tanda-tanda kehidupan lama. Untuk mendapatkan kehidupan baru, saudara-saudaraku, untuk mendapatkan kehidupan baru, sederhana saja, sederhana. Kita bawa tisu yang sudah koyak-koyak ini. Ini hidup lama yang sudah ada kotor, sudah kotor semuanya. Tuhan, aku datang, ini kehidupanku yang lama. Serahkan hidup yang lama ini. Tuhan gantikan hidup baru. Sederhana. Sederhana, saudara-saudaraku. Sederhana. Hanya mau atau tidak menyerahkan yang lama. Kalau kita tetap pegang yang lama ini, yang baru ini tidak pernah kita akan terima dari Tuhan. Tetap kita pegang yang lama ini. Dan ini yang banyak kali membuat manusia nanti akan kecewa. Sebab dia tidak mau memberikan harga kehidupan baru. Apa harga kehidupan baru? Sederhana, hidup lamamu. Kasih hidup lamamu. Tuhan ganti dengan yang baru. Sederhana. Untuk dipikirkan itu sebetulnya tidak sulit. Gampang aja ini. Gampangnya. Seperti tisu yang sudah kotor ini. Jangan malah taruh di saku lagi. Atau taruh lagi di tas. Itu membuat busuk segala-galanya. Buang ini. Terima dari Tuhan kehidupan baru. Yang putih, bersih, berkilau-kilau. Hidup nikahmu yang tidak benar, serahkan kepada Tuhan. Hidup nikah yang tidak benar itu banyak kali ditandai dengan lelehan air mata. Dengan keluhan. Saudara-saudaraku. Bahkan sampai menodai, menajiskan meja Tuhan. Meja Tuhan sudah dinajiskan dengan lelehan air mata. Nikah yang tidak sesuai dengan firman. Saudara baca itu di dalam Maleakhi pasal 2. Sebab kita tidak menghargai kerja Allah, rencana Allah dalam kehidupan kita. Nikah menjadi begitu mendebarkan dan menyesakkan nafas. Tidak ada bahagia. Yang ada hanya tangisan, hanya keluhan yang ada. Bawa itu kepada Tuhan. Air mata itu bawa kepada Tuhan. Tuhan akan ganti dengan yang baru. Tubuh yang fana diganti dengan tubuh yang rohani. Kita berkorban. Kita mendapatkan kehidupan. Kita mengorbankan segala sesuatu yang fana yang akan habis. Segala sesuatu yang kelihatan itu sifatnya sementara. Tuhan ganti dengan yang kekal. Ini pembaruan. Saudara-saudaraku. Kita kasih kepada dia segala sesuatu yang hina. Yang sudah pernah dihinakan, bahkan diinjak-injak oleh karena dosa kita. Sekarang Tuhan mau ganti dengan yang baru. Itu harganya. Nah, coba sudah lihat. Kalau kita tetap pegang kehidupan lama. Tuhan pegang kehidupan lama. Artinya tidak percaya. Tolong lihatkan jalannya orang yang tidak percaya. Orang yang satunya yang di sebelah kiri dari Tuhan di atas kayu salib. Dia jalurnya jalur merah.
dia tetap tidak percaya. Dia semakin lama semakin kotor, semakin najis, semakin salah. Saudara-saudaraku terus, waktu Yesus bangkit, tidak dibangkitkan. Dia berada di alam bersah. Berada di dalam daerah kematian selama 1000 tahun. Saudara-saudaraku. Untuk kemudian dibangkitkan dan akan dilemparkan ke dalam lautan api dan neraka. Itu akhirnya. Dalam Wahyu pasal 16. Dalam Wahyu pasal 16. Kita baca. Ini ketiga kali disebut perkataan yang hampir sama. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Ya. Katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Apa yang terlaksana? Penghukuman. Tunjukkan. Ya. Neraka ini tempat pelaksanaan hukuman Allah bagi orang percaya. Hukuman orang percaya. Jadi sekarang kesimpulan, coba tunjukkan dari sebelah kiri sana, ya. Mulai dari sudah selesai, artinya pekerjaan penebusan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan. Permulaan dari Injil ini sudah dikerjakan oleh Tuhan, sudah ditaruh oleh Tuhan. Dari kaki salib Tuhan yang menerima aliran tetesan dan aliran darah dan air. Orang percaya atau orang yang tidak percaya dulu? Orang tidak percaya. Dia lanjut. Dosa yang dia tidak serahkan itu. Kehidupan lama dia tidak serahkan itu. Wahyu pasal 22 mengatakan yang jahat bertambah jahat. Jalan terus, jahat bertambah jahat. Najis bertambah najis. Sampai pada sampai pada penghukuman. Wahyu 16 ayat 17. Wahyu 16 17. Putusan atas kehidupan yang fasik itu. Dihukum oleh Tuhan. Terlaksana. Kemudian Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-14. Dilemparkan ke dalam lautan api. Nah itu. Di situ pelaksanaan. Di sini sudah terlaksana. Apa yang dilaksanakan? Hukuman. Jadi orang tidak percaya dihukum. Arahnya ke api neraka. Orang yang percaya, ya, setelah mendengar sudah selesai, lalu percaya pada Yesus. Dosa lamanya dihapuskan oleh Tuhan. Kemudian perjalanan hidupnya dari benar bertambah benar. Dari suci terus bertambah suci. Sampai pada akhir kerajaan 1000 tahun. Dinyatakan dia layak masuk ke Yerusalem baru. Semua setelah dikoreksi, diperiksa, tidak ada lagi yang lama. Semua sudah jadi baru. Dan perkataan yang kedengaran adalah sudah terjadi. Jadi baru. Jadi sekarang saudaraku mau, kita sudah mendengarkan perkataan pertama. Semua sudah diteriakkan di dunia ini. Sudah terlaksana. Pekerjaan pengampunan dosa sudah dimulaikan oleh Tuhan. Kita mulai ikut Tuhan dengan percaya. Dengan percaya liwat arus darah dan air. Percaya bertobat dan dibaptiskan. Itu terus kita nanti bertambah benar. Bertambah suci sampai nanti Yerusalem. Semua jadi baru sempurna. Di sana arahnya. Sementara orang yang tidak mau percaya juga perjalanannya semakin jahat bertambah jahat. Dan yang najis bertambah najis. Ayat terakhir ini saudara baca. Wahyu 22. Wahyu pasal 22. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya, tolong tunjukkan. Jadi yang jahat, jalur merah,
Yang ya dari mulai sana. Barang siapa berbuat jahat, nanti biarlah ia bertambah jahat. Barang siapa berbuat cemar, agak cepat sedikit, terus dia berbuat cemar. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Bertambah cemar. Lanjut. Dan barang siapa yang benar, Ya, barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, Ya. biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Mengkuduskan dirinya sampai akhirnya menjadi sempurna, masuk ke Yerusalem baru. Jadi gambar saya ini saya sudah sederhanakan sesederhana mungkin. Banyak gambar-gambar macam ini, tapi saya ambil inti yang sesederhana mungkin. Saya tidak sengaja tidak tulis ayat-ayatnya untuk tidak membingungkan saudara. Tapi saya kasih ini kepada saudara-saudara untuk lihat mau ikut jalur mana. Ikut jalur dari Tuhan. Kita ini duduk bersama, tapi jangan-jangan yang satu jalurnya merah, yang satu jalurnya hijau. Saya sebagai gembala anjurkan supaya kita semua ikut jalurnya Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri kebaktian kita dengan menggunakan perjamuan suci. Segera pelayan-pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Kepala kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Jadi biarlah kita berada pada jalur yang benar, jangan jalur yang tidak benar. Haleluya. Tundukkan kepala. Haleluya. Sedikit waktu saya kasih kesempatan, jika ada saudara yang mau menyembah Allah, angkat tanganmu langsung menyembah Allah. Haleluya. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Haleluya. Mulai dari percaya kepada Tuhan. Percayakan dirimu kepada Tuhan. Haleluya. Permulaan mengikut Tuhan ini. Ambil start yang benar. Jangan berada di luar start. Ikut Tuhan tapi start dari mana? Ambil start, inilah permulaan Injil dari Yesus Kristus anak Allah. Yang nanti akan menjadi raja. Akan menjadi mempelai laki-laki dari surga. Haleluya. Ikut jalannya dia. Jangan jalan tradisi. Jangan jalan yang dibuat sendiri. Jalan yang ditaruh oleh Tuhan, itulah yang kita ikut. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberitakan kami jalan menuju kepada kesempurnaan, jalan keselamatan, jalan kebenaran, jalan yang suci menuju kesempurnaan. Kuatkan kami, berikan kami pengertian untuk sampai pada akhirnya segala sesuatu sudah menjadi baru. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi maut. Maut sudah dibuang jauh dari kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ampuni segala salah dosa kami, kesalahan kami dalam berpikir, dalam berperasaan, dalam berkata-kata, yang membuat kami nanti akan menjadi celaka untuk selama-lamanya. Tetapi jadikan kami manusia baru untuk memiliki kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Baharui kami Tuhan, semakin hari sampai pada kesempurnaan. Juga nikah kami, juga rumah tangga kami, ibadah dan pelayanan kami, semakin hari semakin dibaharui. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci ini. Ajarkan kami menggunakan perjamuan suci ini dengan iman, dengan percaya akan Dikau, bahwa Engkau Allah kami, Allah yang membawa kami bukan hanya untuk selamat, tetapi menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapa, kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami menerima berkat dari perjamuan suci ini yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.